Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat pagi. Kita jumpa kembali ya dengan Bu Arum. Masih sama pada pembelajaran IPA mengenai sistem gerak pada manusia bagian ketiga. Yang akan kita pelajari kali ini mengenai rangka manusia yang di dalamnya ada nama-nama tulang, lalu ada sendi, persendian manusia, dan otot yang ada di manusia. Oke, kita masuk ke rangka manusia ya. Untuk rangka manusia itu terdiri dari dua bagian, ada rangka aksial sama rangka apendikular. Untuk rangka aksial itu ada di tulang tengkorak dan tulang badan. Tulang badan sendiri itu terbagi menjadi tulang belakang dengan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular itu tulang-tulang yang ada di alat gerak. Alat gerak bagian atas dan alat gerak bagian bawah. Untuk alat gerak bagian atas yaitu di tulang tangan, dan alat gerak bagian bawah ada di tulang bagian kaki. Oke, anak-anak, Ibu jawab ya pertanyaan yang tadi. Kita akan mengenal namanya rangka manusia. Kita akan melihat bagaimana sih contohnya rangka manusia, bagaimana sih bentuknya rangka manusia yang ada di tubuh kita. Yuk kita lihat bareng-bareng, kita di lab IPA SMP Sabilur Rasyad. Nah, ini sebelahnya Bu Arum ada namanya rangka manusia. Coba diperhatikan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Di sini dari yang paling atas ada namanya tulang tengkorak, ada namanya tulang rusuk, yang belakang ini namanya tulang belakang, lalu ada alat gerak bagian atas, alat gerak bagian bawah. Itu adalah bagian dari rangka yang ada pada manusia. Oke anak-anak, kita akan mulai mengidentifikasi nama-nama tulang yang ada di rangka manusia. Kita mulai dari yang paling atas ya, tulang tengkorak. Nah, ini adalah tengkorak manusia. Kita ibaratkan ya, ini bukan asli ya, bukan asli. Kita mulai dari yang paling atas depan ya. Ada namanya tulang dahi, ini tulang dahi. Lalu ada namanya tulang hidung, ini tulang hidung. Ada namanya tulang air mata di sini ya, ada dua. Lalu ada tulang rahang atas yang ini, ada tulang rahang bawah yang ini ya, ada tulang rahang bawah, ada tulang pipi, ada tulang pipi. Lalu di sebelah depan telinga, di sebelah sini tepatnya, ini ada tulang baji. Lalu di belakang telinga di sini ada namanya tulang pelipis. Lalu di paling atas di sini ada namanya tulang ubun-ubun. Di paling bawah di sini ada namanya tulang tengkorak bagian belakang. Itu ya. Ini adalah identifikasi nama-nama tulang yang ada di tulang tengkorak. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk identifikasi nama tulang di tubuh kalian, di tulang tengkorak yang ada di tubuh kalian. Yuk ikuti Ibu Arum ya. Kita mulai dari yang pertama, ada tulang dahi. Yuk ikuti, pegang semuanya. Tulang dahi. Kita masuk ke tulang hidung. Silakan semuanya pegang tulang hidung kalian masing-masing. Lalu ada tulang air mata. Yuk silahkan kalian semua pegang tulang air mata sebelah sini ya. Lalu tulang pipi, coba cek pipi kalian. Ada tulangnya enggak? Ini namanya tulang pipi. Lalu kita lanjut ke rahang bagian atas di sini ya, di bawah hidung. Di sini ada tulang rahang bagian atas, lalu ada tulang rahang bagian bawah, semuanya dipegang ya. Lalu kita masuk ke tulang baji sebelah sini ya. Ini ada tulang baji, lalu belakang sini, belakang telinga ada namanya tulang pelipis. Lalu sebelah sini, sebelah atas namanya tulang ubun-ubun. Biasanya kalau adik kecil, kalau kalian pernah megang itu ya, berdenyut, itu namanya tulang ubun-ubun. Yang paling belakang sini ada namanya tulang tengkorak bagian belakang ya. Itu adalah identifikasi nama-nama tulang yang ada di tulang tengkorak.
Oke anak-anak, setelah tadi kita mempelajari mengenai tulang yang ada di tengkorak manusia, habis ini kita lanjut mengenai tulang yang ada di rusuk manusia. Nah, kita perhatikan tulang rusuk pada manusia bareng-bareng ya. Oke, coba kalian perhatikan. Ini namanya tulang rusuk yang ada di manusia. Ada berapa ya jumlahnya tulang rusuk yang ada di manusia? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 pasang tulang rusuk yang ada di manusia. Kita identifikasi bersama. Dari yang pertama ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Mana itu? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena di sini tulangnya menempel pada tulang dada. Ini tulang dada yang ada di tengah ya. Lalu kita lanjut ke bawahnya. Ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Nih kita lihat 1, 2, 3. Kenapa disebut palsu? Karena dia menempel pada tulang rusuk sejati. Kalian perhatikan bedanya sama tulang rusuk sejati yang ada di atas. Tulang rusuk palsu itu menempel di tulang rusuk sejati. Ini ada 3 pasang ya. Sebelah sini juga sama, ada 3 pasang. Ini ya. Oke, sudah diperhatikan? Kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ada 2 tulang rusuk melayang. Di sini ya 2 pasang tulang rusuk melayang. Kalian perhatikan kenapa melayang, Bu? Karena di sini tidak ada bagian depannya. Jadi dia hanya separuh, hanya sebagian. Kenapa disebut tulang rusuk melayang? Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai tulang tengkorak, ada tulang rusuk. Sekarang kita masuk kemana ya? Kita masuk ke tulang belakang. Kita lihat bareng-bareng identifikasi tulang belakang yang ada di manusia. Nah, ini namanya tulang belakang ya anak-anak. Dari yang paling atas ini Ibu pegang sampai yang paling bawah. Ini adalah namanya tulang belakang yang ada di manusia. Kita identifikasi bersama, tulang belakang itu jumlahnya ada 33. 33 ruas tulang belakang. Dari yang paling atas ada 7 ruas tulang leher. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ruas tulang leher jumlahnya ada 7. Diingat-ingat ya, 7 ruas tulang leher sampai sini. Lalu kita ke bawahnya lagi ada ruas tulang punggung. Ada berapa jumlahnya? Ada 12. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 ruas tulang punggung. Setelah itu kita masuk ke bagian bawahnya lagi. Bagian bawahnya ada namanya ruas tulang pinggang. Jumlahnya ada 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ruas tulang pinggang. Ini ya. Di sini ada 5 ruas tulang pinggang sampai sini. Nah, bawahnya lagi ada 5 ruas tulang kelangkang di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ruas tulang kelangkang. Nah, paling bawah itu ada 4 ruas tulang ekor. Jadi di sini kita tidak bisa menghitung ya. Ada 4 ruas tulang ekor. Oke. Di sini semua yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai ruas-ruas yang ada di tulang belakang pada manusia.
Oke anak-anak, setelah tadi kita mempelajari dari tulang tengkorak, ada tulang rusuk, ada tulang belakang, sekarang kita masuk ke alat gerak bagian atas, yaitu tulang-tulang yang ada di tangan manusia. Kita perhatikan yuk bareng-bareng. Nah, di sini ya, ini adalah alat gerak bagian atas. Kita identifikasi bareng-bareng dimulai dari yang pertama. Ini yang ibu pegang adalah namanya tulang lengan atas. Nih ya. Ini tulang lengan atas, lalu bawahnya ada dua tulang di sini. Perhatikan bersama, perhatikan baik-baik. Ada namanya tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu yang mana? Tulang yang lurus dengan ibu jari. Itu namanya tulang pengumpil. Lalu sebelahnya ada namanya tulang hasta. Kita perhatikan ke bawah lagi. Nah, di bawah di sini ada namanya tulang pergelangan tangan ini ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Tadi sudah mempelajari alat gerak bagian atas. Sekarang kita masuk ke alat gerak bagian bawah. Kita perhatikan bareng-bareng di sini ya. Ini adalah alat gerak bagian bawah. Kita identifikasi dari yang pertama yang ibu pegang. Ini namanya tulang paha. Tulang paha ya. Ini ada tulang paha, lalu ada tulang tempurung lutut ini. Ini tempurung lutut. Coba perhatikan, ini tempurung lutut. Lalu di bawahnya ada dua tulang ini, besar sama kecil. Kita perhatikan yang kecil dulu. Yang kecil di sini adalah tulang betis. Sedangkan yang besar di sini, yang bagian depan itu adalah tulang kering. Ini ya, tulang kering, ini tulang betis. Kita masuk ke bawah. Di bawah itu ada tulang pergelangan kaki, lalu ada tulang telapak kaki, sama tulang jari-jari kaki. Itulah nama-nama tulang yang ada di alat gerak bagian bawah. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke alat gerak bagian bawah ya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang ibu pegang, ini termasuk alat gerak bagian bawah juga. Yang pertama di sini ada tulang usus nih ya. Ini tulang usus ada di sini. Ada dua pasang ya. Ada dua, sepasang tulang usus. Jumlahnya ada dua. Lalu kita masuk ke tulang duduk di sini. Ini tulang duduk, ada dua juga. Dua tulang duduk. Tulang duduk di sini kalau ibu perhatikan bentuknya hampir mirip seperti kacamata, hampir mirip ya. Namanya tulang duduk. Ini ya, tulang duduk. Nah, lalu ada namanya tulang kemaluan sebelah sini. Ini namanya tulang kemaluan. Itu termasuk nama-nama tulang yang ada di alat gerak bagian bawah juga. Oke, setelah anak-anakku semua mempelajari mengenai nama-nama tulang yang ada di sistem rangka pada manusia, kita lanjut ke
sendi. Jadi kita habis ini akan mempelajari mengenai persendian pada manusia. Kita masuk ke sendi pada manusia ya. Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Di manusia, sendi itu terbagi menjadi 3. Ada sendi mati atau biasa disebut dengan sinartrosis. Ada sendi kaku atau biasanya disebut sebagai amfiartrosis, dan sendi gerak yang biasanya disebut sebagai diartrosis. Nah, untuk sendi mati itu sendi yang tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya ada di tulang tengkorak, ada yang di paling atas ya. Yang kedua ada sendi kaku. Kalau sendi kaku itu sendi yang gerakannya terbatas, gerakannya sedikit. Dan yang terakhir itu sendi gerak, sendi yang paling banyak memungkinkan gerakan. Yang kita pelajari lebih lanjut mengenai sendi gerak pada manusia ya. Sendi gerak pada manusia itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada sendi engsel, yang kedua ada sendi peluru, yang ketiga ada sendi pelana, yang keempat ada sendi putar, dan yang kelima itu sendi geser. Anak-anak, kita pelajari mengenai sendi gerak tadi ya, satu persatu ya. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang gerakannya ke satu arah. Contohnya pada siku, pada lutut. Kalau kita aplikasikan ke aktivitas sehari-hari, contohnya kalau misalkan orang mengangkat barbel di satu lengan ya, barbel yang kecil di satu lengan diangkat ke atas. Nah, itu contoh sendi engsel, gerakan sendi engsel ya, sendinya menekuk ke satu arah ke atas. Yang selanjutnya ada sendi peluru. Kalau sendi peluru itu adalah sendi yang gerakannya ke segala arah. Jadi contohnya pada gelang bahu, bisa memutar, bisa ke depan, bisa ke samping, jadi ke segala arah. Selain gelang bahu juga ada tulang paha dengan gelang panggul ya, yang ada di bawah, yang ada di kaki. Selanjutnya kita masuk ke sendi pelana. Untuk sendi pelana itu sendi yang berada pada ruas jari tangan, lebih tepatnya pada ibu jari ya. Ibu jarinya digerakkan, itu contoh dari gerak sendi pelana. Selanjutnya kita masuk ke sendi putar. Untuk sendi putar itu adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar, biasanya terdapat pada tulang leher. Jadi kepala kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri ya. Nah, untuk yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser itu adalah sendi yang ada di dua tulang. Jadi biasanya sendi geser berada di pinggang, di tulang pinggang kalian ya. Lebih tepatnya pada ruas tulang belakang. Gerakannya tadi itu adalah menggeser. Barusan itu adalah materi mengenai sendi gerak pada manusia ya.
Oke anak-anak, setelah kita pelajari mengenai sendi yang ada di manusia, sekarang kita praktekkan bersama ya gerakan sendi-sendi yang ada di manusia. Coba perhatikan Bu Arum dan kalian ikuti bersama di rumah kalian masing-masing. Oke, yang pertama ada namanya sendi engsel nih ya. Ini contohnya sendi engsel. Coba kalian praktekkan sendi engsel kayak mengangkat barbel ya. Barbel satu lengan di sini ya, sendi engsel. Udah semua. Nah, kita lanjut ke bagian kaki di sendi engsel. Contohnya, nah ini adalah sendi engsel di sini. Sudah semua digerakkan. Ini sendi engsel. Oke. Setelah sendi engsel, kita masuk ke sendi pelana. Coba angkat ibu jari kalian. Nah, ini sendi pelana. Contohnya dari sendi pelana, sendi yang ada di ibu jari ini ya. Sendi pelana, silahkan diikuti ya di rumah kalian masing-masing. Lanjut ke sendi peluru. Nah, sendi peluru bagian sini ya, bahu, tulang bahu. Ini namanya sendi peluru. Segala arah, bisa muter, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini namanya sendi peluru. Dan juga ada di bagian paha di sini ya, sendi peluru. Kalian bisa menggerakkan sendiri ya. Ini ya, ini namanya sendi peluru bagian sini. Oke, sendi peluru sudah. Sekarang masuk ke sendi putar bagian leher di sini ya. Sendi putar, ini kita putar, dia gerakannya memutar. Jadi ke kanan dan ke kiri di sini ya, memutar ya. Ini namanya sendi putar. Lalu terakhir ada sendi geser bagian pinggang kalian di sini. Sendi geser di sini ya. Jadi ada dua ruas tulang di sini yang digabungkan dengan sendi, namanya sendi geser. Sudah dipraktekkan semua. Itu namanya adalah sendi-sendi yang ada di tubuh manusia. Oke, setelah sendi tadi kita pelajari, kita masuk ke alat gerak aktif, yaitu otot. Otot yang ada di manusia itu ada 3 jenis otot ya. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang terakhir ada otot jantung. Untuk otot polos itu cirinya dia terletak di organ bagian dalam, di semua organ bagian dalam kecuali jantung. Contohnya di lambung, ada di usus halus, ada di usus besar dan sebagainya. Lalu otot polos termasuk otot tidak sadar, jadi kerjanya tidak dipengaruhi oleh otak. Yang ketiga, bentuknya gelindung. Yang keempat, intinya ada di tengah, jumlahnya 1. Itu ciri dari otot polos. Yang selanjutnya ada otot lurik. Kalau otot lurik itu bentuknya dia lurik, termasuk otot sadar, jadi dipengaruhi oleh kerjanya otak. Yang ketiga, cirinya dari otot lurik yaitu dia melekat pada tulang. Dan yang terakhir, dia mempunyai inti yang banyak, letaknya ada di samping. Untuk otot yang terakhir pada manusia yaitu otot jantung. Jelas, letaknya ada di jantung. Dia termasuk otot tidak sadar, tidak dipengaruhi oleh kerjanya otak ya. Bentuknya lurik bercabang. Intinya ada di tengah. Oke, selesai.
selesai. Thank you for watching. Terima kasih banyak untuk anak-anakku semua telah menonton video ini, telah memperhatikan, telah memahami video ini, video mengenai sistem gerak pada manusia bagian yang ketiga. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.